Shalom, ada sukacita, amin. Ya, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, kita sudah berada di tahun 2022. Wow, ini tahun 2022, satu tahun penuh dengan tantangan ya. Ada air mata, ada ketakutan, ada kecemasan. Kira-kira nyampe nggak di tahun 2022? Ternyata sampai juga ya. Tetapi di hari kedua ini kita diperhadapkan lagi tantangan ke depan. Kira-kira mampu nggak menghadapi tahun 2022 ini? Ada banyak orang memprediksi ya tahun-tahun yang semakin sulit, semakin berat. Ya, memang kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya keadaan akhir zaman memang bukan semakin mudah. Tetapi disitulah akan terlihat kualitas iman kita, orang percaya. Bagaimana cara kita menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang ya tidak bisa lagi hanya dijanji-janjikan, tenang, damai, bahagia, nggak bisa. Tapi karena kita diperhadapkan juga dengan situasi yang luar biasa ya. Ya tadi pagi Bu Pendeta lihat YouTube dan di satu daerah ada banjir ya, lahar, dingin lagi. Wah kemudian ada yang rumahnya hanyut. Wah ini semakin mengerikan, ini bisa terjadi ya di setiap waktu, di setiap tempat. Seakan-akan membuat kita takut. Tetapi tema kita hari ini saya beri adalah aku tidak takut. Ya. Jadi kita jangan takut menghadapi situasi yang akan terjadi di depan. Ya satu tahun ini Tuhan percayakan kita akan hadapi lagi. Kita akan hadapi lagi. Nah firman Tuhan untuk kita renungkan memasuki tahun yang baru ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam perjalanan hidup kita yang perlu kita pegang bahwa kasih Kristus itu melekat kuat ya dalam hidup kita. Ya, saya gambarkan kasih Tuhan dan kita itu melekat kasihnya. Jadi kuat, tidak bisa dilepaskan. Oh, mungkin ada penindasan, diancam. Kalau kamu menyembah Tuhanmu akan ditindas, tidak apa-apa, ditindas, siap. Ya, atau kesesakan, ada persoalan yang membuat kita rasanya sesak. Tapi hendak memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi intinya adalah supaya kita lepas daripada Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan siapa yang bisa memisahkan? Kesesakan gak bisa. Penganiayaan, ya persekusi, gak ada masalah. Bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kasih Tuhan gak bisa. Ketika persekusi datang mulai menghambat kita untuk tidak menyembah Dia. Tetapi tetap kita kuat. Dan kasih Tuhan itu melekat dalam hidup kita. Kemudian terjadi kelaparan. Ya di PHK kita barangkali. Ya situasi ekonomi sulit. Maka harus kita bersiap satu kali saja satu hari. Ternyata kita bisa kuat juga. Jadi nggak bisa. Kita jangan gara-gara tidak ada makanan, gara-gara uang sedikit, gara-gara gaji dipotong kita kemudian melepaskan kasih Tuhan. Ya kita cari pekerjaan yang ya pokoknya tidak halal nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Tidak. Tetap kita mempertahankan kasih Tuhan. Atau ketelanjangan. Ya atau bahaya atau pedang. Jadi ada ancaman di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kasih Tuhan itu begitu kuat. Ya semua buat begini. Kuat. Coba praktekkan Bapak Ibu. Halo, kuat. Ya, amin. Coba kemudian kasih tahu satu dengan yang kasih Tuhan kuat. Ya. Kasih Tuhan kuat ya. Jadi erat. Tapi kita hari-hari ini ada yang akan mau mencoba melepaskan. Ya, mungkin ada masalah kemudian, udah tinggalkan aja Tuhan. Gak perlu lagi menyembah Tuhan. Tinggalkan aja ibadah itu. Tapi gak bisa. Kalau Tuhan mengasihi kita, persoalan pergumulan yang datang melanda hidup itu ada. Tapi begitu kuatnya kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup ke depan kita harus mempersiapkan diri. Untuk jangan takut. Ya, jangan takut, karena kalau udah ketakutan datang melanda hidup kita itu sangat mengerikan. Orang gara-gara takut dia bisa menyangkal Tuhan. Gara-gara takut ya dia tidak bisa
mempertahankan imannya. Gara-gara ketakutan dia kehilangan kebahagiaan. Apa yang saudara takuti dalam perjalanan hidup ini kira-kira? Banyak ya? Ini tahun baru. Hari kedua. Kita nggak tahu ke depan ini, tapi memang berita-berita bisa mulai membuat kita gempar. Situasi yang saudara alami bisa membuat saudara takut. Apalagi ya yang akan terjadi? Apalagi yang harus saya hadapi? Ya, seperti itu. Ada kematian atau maut mengintai. Tapi kita mau berkata, tidak takut mati. Gak ada masalah. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan kita. Sebab kita orang-orang percaya kasih Tuhan melekat. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kan begitu. Selalu bersuka cita. Karena kalau kita mati, keuntungan. Masuk surga. Kalau hidup, harus berkarya. Menghasilkan buah, menyenangkan hati Tuhan. Jadi gak ada masalah. Bagaimana ketika kelaparan datang? Ya tetap memuji Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan, bertahan, kesesakan. Persoalan demi persoalan datang silih berganti. Tetap kita tidak takut. Ya, menghadapi ketakutan, menghadapi masalah itu, kesesakan itu. Dengan bersandar kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan melekat di dalam hidup kita. Penganiayaan, bahaya atau pedang, kita mau berkata, siapa takut? Ya, siapa takut terhadap persoalan itu? Tapi saya mau berkata begini Bapak Ibu, tidak semua orang bisa berkata, siapa takut? Ada banyak orang saat ini dilanda ketakutan. Ya, dilanda ketakutan karena peristiwa-peristiwa yang mengerikan bisa saja terjadi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba, wah, dahsyat banget, kecelakaan. Satu orang teman kasih di Facebook kemarin itu tanggal 1 ya kemarin ya. Pagi-pagi dia mengantar istrinya kerja, ini di daerah Tangerang. Kemudian dia pulang, ya ada perempatan jalan, belok kiri, ada orang naik motor. Ternyata orang yang naik motor itu ngantuk, tidur dia naik motor. Mengerikan ya. Jadi kalau naik motor jangan tidur ya. Nah rupanya dia malam itu begadang. Dan langsung dia tabrak teman ini, hamba Tuhan ini, jatuh, luka. Nah terus yang nabrak ini juga terpental. Kemudian yang nabrak minta maaf, minta maaf, ayo kita berobat. Tapi dia buka dompetnya, uangnya cuma hanya 100.000. Nah hamba Tuhan ini kasihan juga lihat dia. Dia bilang, lain kali bawa motor ya jangan tidur. Bahaya nyawamu, nyawa orang lain juga bahaya. Akhirnya mereka berdamai, ya sudah. Hamba Tuhan tidak memaksa harus suruh berobat. Enggak, kamu baik-baik, sehat, oke silakan. Tapi hati-hati, wah baik sekali. Hamba Tuhan itu, ya dia tidak marah-marah, ya walaupun luka. Tapi dia katakan ya kita harus terima. Tapi bersyukur dia bilang, waktu dia jatuh, mobil dari belakang langsung ngerem. Kalau enggak dia dilindas habis. Jadi kita enggak tahu apa saja bisa terjadi. Tapi kita lihat di situ ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya balas, ya Facebooknya hebat nih hamba Tuhan. Selalu diberkati Tuhan, masih memberi pengampunan dan tetap bersuka cita walaupun ya luka-luka terjadi. Kalau saudara ada terluka, ada sakit, tetap bersuka cita, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tetap bersuka cita. Jangan langsung membalas, kau matamu di mana? Hajar dulu. Baru perkara, jangan. Anak Tuhan tidak boleh main hajar. Coba katakan kiri kanan, tidak boleh main hajar. Memang dia yang salah, tapi jangan kita hajar dong, kita harus ampuni dong. Amin. Tahun 2022 harus penuh pengampunan. Ya, jangan langsung main sikat habisnya, tidak boleh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa saja peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi jangan takut. Mungkin ada bahaya yang luar biasa. Kelaparan yang luar biasa. Jangan takut. Nah, apa yang menjadi alasan kita untuk tidak takut? Kenapa kita harus berani berkata, aku tidak takut? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah karena Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Allah bersama dengan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Walaupun dalam keadaan sulit, keadaan sukar, Tuhan tidak tinggalkan kita. Ayat 31 berkata dalam Roma pasal 8 itu. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Tentang semuanya itu, ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang
tantangan, pergumulan, kedagingan, masalah, serangan kuasa kegelapan dan segala macam. Bahkan ada kelemahan kita, pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Kalau saudara nanti pelajari di sana, baca, kemudian dikatakan, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua kita ada kelemahan, ada keterbatasan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Jadi tidak ada musuh yang bisa menakutkan dalam hidup kita. Tidak ada persoalan yang bisa membuat kita takut. Sejauh kita mengerti, memahami, dan menerima dengan iman kebenaran ini bahwa Allah ada di pihak kita. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang sebatas kata-kata ini bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan gambaran orang yang berkata kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ini masa lampau. Ya, saya tidak bisa lupa peristiwanya dan saya sangat terkesan karena kita begitu mudah berkata Allah bersama dengan kita, siapa lawan kita? Ya, kami beberapa orang yang badannya juga lumayan besar-besar, sudah pemuda ya, sudah lulus SMA, berkata begini, Allah jangan takut. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Tiba-tiba kami harus lewat kuburan, malam hari, sekitar jam-jam 11 sampai jam 12. Karena begadang kemudian pulang ke tempat tinggal, kami harus berjalan. Jadi supaya jangan takut, kita bilang jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Allah di pihaknya, siapa lawan kita? Enggak takut setan, enggak takut. Hantu apa itu, hantu blau apa itu, enggak takut katanya. Tiba-tiba kita jalan. Ya, rupanya baru ada pemakaman dan banyak bunga-bunga. Kan wanginya kan beda. Nah, angin dari kuburan itu menerpa kita. Kemudian ada satu, kok agak lain ya? Dia udah merinding. Nah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jalan. Tiba-tiba satu lari duluan. Lari kabur semua, lari. Ada 5 orang kami, lari kucar-kacir. Di mana Tuhan? Halo, saudara. Ada masalah kita, jangan takut. Tapi kemudian, aduh, ngeri kali. Ih, mengerikan. Macam mana ini? Ini gambaran kita anak-anak Tuhan. Ya, yang dengan kata-kata sih oke, mantap banget. Allah di pihak kita, ayo hadapi tantangan. Ternyata setelah ada tantangan itu, nangis bombay. Ketika ada tantangan, kecewa dalam hidup. Ketika ada tantangan, dia merasa, untuk apa hidup? Menyesal. Siapa yang bisa menghadapi kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Tapi jangan hanya sebatas kata-kata. Harus kita praktekkan, kita tunjukkan. Allah di pihak kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, tentang semua persoalan, tentang semua pergumulan, tentang semua tantangan, tentang semua penderitaan, tentang semua ancaman, persekusi, segala macam yang datang mau menerpa kita, mau menghancurkan hidup kita. Jangan takut, Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan bisa mengalahkan kita? Tidak ada, sesungguhnya tidak ada. Karena tangan Tuhan akan bekerja, akan bergerak tepat pada waktunya. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan jauh lebih dari apa yang sudah kita pikirkan dan kita doakan. Tadi pujian berkata, lebih dari segala yang kita minta. Ya, seringkali kita merasa Tuhan tidak di pihak kita. Karena persoalan itu begitu berat. Kecenderungan kita melihat persoalan kita. Masalah itu. Ya, ekonomi yang sulit. Sakit penyakit yang belum sembuh. Tantangan yang bertubi-tubi. Wow, ini bagaimana ini cara menghadapinya? Mulai bimbang. Tahun 2022 kita mempersiapkan diri kita untuk berkata, aku tidak takut. Amin. Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita, Allah yang maha kuasa melindungi kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, berarti dia tahu persoalan kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu beban kita, dia tahu juga untuk menolong kita.
Dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk menolong kita. Persoalan dari kita adalah, adakah kita begitu yakin bahwa Allah di pihak kita? Adakah kita begitu percaya bahwa dia akan bertindak tepat pada waktunya? Sehingga kita tidak mengambil keputusan, kesimpulan yang keliru. Kadang-kadang kita lebih mendahului Allah. Kita bertindak mungkin begini caranya, padahal bukan seperti itu. Kita menurut hikmatnya kita. Kita pikir Allah terlalu lama menolong kita. Kemudian kita cari jalan alternatif. Padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Itu keliru. Kenapa kita lakukan? Karena begitu ketakutan. Aduh, jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah di pihak kita. Jangan takut. Dia tahu kapan dia bertindak. Dia tahu kapan menolong. Dia tahu kapan dia mau menyembuhkan kita. Dia tahu segalanya. Semua terbuka karena dia bersama dengan kita. Ingat ketika diizinkan persoalan pergumulan kita hadapi, bukankah firman Tuhan katakan bahwa tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita masih mampu menghadapi persoalan itu. Jadi jangan takut. Kita cukup punya alasan untuk tidak takut dalam menjalani hidup 1 tahun ke depan. Apapun persoalan yang akan terjadi. Karena Allah di pihak kita. Amin. Coba katakan kiri kananmu, Allah di pihakmu. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu. Karena Allah mengaruniakan segala sesuatu. Pegang ini kebenarannya. Allah mengaruniakan, memberikan yang terbaik bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yaitu Yesus. Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, bahkan mati di kayu salib. Jadi kurban yang sempurna untuk keselamatan manusia. Jadi Yesus sebagai anak Allah, milik Allah yang istimewa, yang mahal, yang berharga, dia korbankan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin? Ini ayatnya kan. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia serahkan putranya yang tunggal. Kira-kira begini. Kalau saudara punya sesuatu yang mahal, sangat berharga, saudara sangat sayang dengan hal itu. Ya, sangat-sangat sayang. Kemudian ada seseorang berkata, aku butuh itu Pak. Yang Bapak sayangi itu, yang Bapak jaga itu, yang Bapak pelihara itu, yang Bapak perlakukan sangat istimewa. Saya butuh itu Pak. Kemudian Bapak itu memberikan kepada saudara. Nah, mungkinkah dia akan menolak ketika kita minta? Ya, yang di bawah daripada yang disayangnya tadi. Dia punya sesuatu ya biasa-biasa saja, nggak terlalu istimewa bagi dia. Nah itu yang kita minta. Bagaimana mungkin dia tidak akan berikan yang istimewa saja, yang spesial aja dalam dirinya diberikan. Loh, kok masalah yang sepele saja yang kita minta kok nggak diberikan? Pasti diberikan. Ini gambarannya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Dia korbankan itu, diserahkannya. Nah masa kita hanya minta makan minum saja nggak dikasih? Adakah seorang bapak ketika minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kelajengking? Nggak ada. Dikasih ular? Nggak ada. Bukankah ayat itu berkata, Bapakmu yang di bumi ini yang ia tidak terlalu baik juga, tapi mengerti memberi yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang baik. Dia serahkan putranya yang tunggal. Mengapa hanya gara-gara makan minum? Kita begitu takut. Masalah pakaian, begitu takut. Ya masalah kebutuhan-kebutuhan lain, begitu takut. Jangan takut. Bahkan Tuhan bilang apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Lah kita yang menyembah Allah. Bukankah Allah tahu itu? Dia akan mengaruniakan, memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun permintaan saudara dan saya, apapun permohonan kita, Allah sanggup mengabulkannya. Manakala yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk kegagah-gagahan kita, bukan menjadi kesombongan kita, tetapi memang itu kebutuhan kita, keperluan kita, maka Tuhan berikan tepat pada waktunya. Amin.
Wow, tahun 2021 ada loh doa-doa yang belum dikabulkan. Apa kita langsung putus asa, putus pengharapan? Padahal kita butuhkan itu. Percayalah, jangan takut. Tahun 2022 ini Tuhan bisa kabulkan. Amin. Tuhan bisa kabulkan. Ya, karena yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Ya, bukan untuk kesenangan kita secara kedagingan. Ya, bukan. Ayat itu kan berkata begini, tidak diberikan Tuhan apa yang kita minta karena kita meminta. Pertama, tidak dengan iman, ragu-ragu. Dikasih apa enggak ya? Dikasih apa enggak ya? Orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Yang kedua, karena untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan enggak kasih. Tapi kalau kita minta sesuai dengan kehendak Allah, itu kebutuhan kita, itu keperluan kita. Dia sanggup berikan. Bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu kebenaran firman Allah. Ada seseorang berdoa. Karena belum kunjung tiba, dia pikir ini enggak Tuhan jawab deh. Ya. Tetapi tanpa dia duga, tepat pada waktunya, dia membutuhkan apa yang dia minta itu. Ternyata di situ Tuhan berikan. Padahal sudah lama gak didoakan loh. Kok ini benar-benar dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi jawaban tepat pada waktunya. Amin. Dia karuniakan. Tidak ada satu permintaan kita yang terlalu besar. Terlalu rumit. Sehingga Tuhan tidak bisa jawab. Ini permintaanmu, masalahmu rumit banget ya. Sorry, gak mampu memberikan jalan keluar. Nggak ada. Sorry. Ya, penyakitmu terlalu berat ya. Saya nggak bisa loh menyembuhkan kamu. Nggak ada. Karena semua ada dalam kuasanya. Dia karuniakan segala sesuatu kepada kita. Amin. Tahun 2022 kita harus melangkah dengan keyakinan. Jangan takut karena apa? Tuhan berikan yang terbaik bagiku. Permintaanku. Aku bergumul tentang anak-anakku. Anak-anakku diberkati Tuhan. Aku bergumul tentang kehidupanku. Tentang penyakitku. Aku tahu Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan berkati. Aku bergumul dengan persoalan-persoalan yang rumit saat ini. Tentang perusahaan, tentang bisnis. Aku tahu. Aku tidak takut sebab Tuhan akan menolong. Mengaruniakan bagiku. Amin. Saudara secara pribadi datang sama Tuhan. Mungkin saudara menghadapi persoalan pergumulan yang berat itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Allah membenarkan kita. Ini yang menarik. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan? Menggugat ini seperti ini. Ayub melakukan yang benar. Kemudian dia diberkati Tuhan. Kemudian iblis datang, ini yang menggugat. Ya, Tuhan, Bapak, engkau memberkati dia. Ya, maka dia menyembah engkau. Coba kalau nggak ada diberkati. Coba kalau dia nggak dapat apa-apa, pasti dia tidak akan menyembah engkau. Nah, iblis biasanya menggugat. Ya, biasanya ya menuduh. Ini nggak boleh, dia jangan diberkati. Dia ini nggak boleh sukses ini, harus begini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat Tuhan bilang sama iblis, silakan, sama dia. Tapi bagaimana Ayub? Apakah dia menyembah Allah hanya karena dia diberkati? Tidak. Dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan kehilangan harta pun, dalam kehilangan segalanya, dia tetap menyembah Allah. Ini yang dikatakan. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Ini kehidupan yang luar biasa. Dibenarkan dia. Tuhan bilang dia memang orang benar. Dia orang saleh. Dia cari kesalahan-kesalahan di dalam dirinya. Tidak ada. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Tidak menuduh Allah melakukan yang tidak patut bagi dirinya. Wow. Dahsyat. Ya. Tuhan membenarkan saudara. Bukan karena kita, kekuatan kita membenarkan diri kita. Enggak, kita memang lemah. Kita terbatas, tetapi Tuhan membenarkan kita. Maka doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena dibenarkan Tuhan kita. Jadi, sangat luar biasa. Ya, ketika posisi kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah.
maka tidak ada yang bisa menggugat kita. Yang tidak ada yang bisa mempersalahkan kita. Ya seperti gambaran dalam pengadilan. Oke, kita coba dibawa duduk di kursi yang sedang terdakwa. Kemudian ada banyak orang yang menuntut, mempersalahkan. Tetapi kemudian hakim berkata, ini benar, dia tidak salah. Wow, tidak bisa dipersalahkan. Akhirnya bebas dari hukuman. Saudara dan saya bebas dari hukuman. Maka dikatakan siapa yang akan menghukum mereka? Saudara tidak akan dapat penghukuman lagi karena kita dibenarkan. Gak ada yang salah. Bukan berarti kita gak pernah berdosa. Gak berbuat dosa lagi, bisa. Tetapi kan ada pengampunan dari Tuhan. Ketika kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dan Ia menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita datang kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Allah membenarkan kita. Jadi apa yang harus kita takuti? Siapa yang akan menuntut kita? Siapa yang akan menuduh kita? Siapa yang akan mempersalahkan kita? Yang akan membawa kita kemudian masuk dalam penghakiman, kemudian berkata ini harus dihukum, ini harus dipenjara, ini harus dibuat menderita, dibuat susah akibat kesalahannya. Oh tidak, kita nggak salah. Jadi luput kita dari maut seperti renungan kita pada malam tahun baru itu. Karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Allah. Saudara dan saya hidup benar. Karena dibenarkan oleh Allah. Yang kita buktikan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu jangan takut tentang persoalan penderitaan. Tuntutan-tuntutan yang lain. Jangan takut. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan. Saudara dan saya layak. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita karena kita orang benar. Bukan memalingkan wajahnya, tidak. Jadi tidak perlu takut dengan keadaan yang akan kita hadapi apapun itu. Allah membenarkan kita. Kebenaran yang keempat. Yaitu Yesus Kristus bahkan membela kita. Membela kita. Dia tidak biarkan kita menghadapi persoalan yang berat itu. Dia bela. Ya seperti orang yang punya masalah. Kemudian ada banyak orang menuntut. Tapi dia membela. Menolong. Ya, maka kalau dalam pengadilan itu perlu ada pembelaan. Jadi mencari data-data yang bisa memang menolong terdakwa. Ya, ada pembela apalagi kalau ya terdakwa itu dizolimi. Ya, dibuat salah padahal tidak salah. Ini butuh pembelaan. Ya. Ini kehidupan kita. Persoalan pergumulan mau membuat kita melepaskan diri daripada Tuhan, tapi nggak bisa karena Yesus Kristus membela kita. Di ayat 34 berkata begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara dan saya senantiasa dibela oleh Kristus. Sampai sekarang, amin. Sampai sekarang. Dia memperhatikan kita. Ya, matanya tertuju kepada kita. Dia tahu keadaan kita. Dia bela kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia yang beri kekuatan kepada kita. Bahkan dia tahu musuh-musuh yang akan menyerang kita. Maka dia lindungi kita dari segala serangan musuh itu. Ya, Kristus yang membela kita. Bahkan demi kasihnya itu kepada kita, dia rela mati di kayu salib itu. Wow. Dia bela. Kalau dalam pengadilan ada terdakwa, pembela itu selalu bersama. Tidak pernah pembelanya jauh-jauh. Selalu mendampingi. Dia tahu tuduhan-tuduhan apa yang diberikan kepada orang yang dia bela, dia pelajari semua. Pembela akan terus tidak berhenti sampai kebenaran itu dinyatakan. Membela. Jadi Tuhan membela kita. Kristus membela kita. Dia tahu keadaan kita. Ya, dan demi keselamatan kita, demi kehidupan kita, dia rela mati di kayu salib. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan dia bangkit. Artinya kita tidak ragukan kuasanya. Jangan ragukan kuasa kehebatan dari sang pembela ini. Pembelaannya iya dan amin. Dia tidak akan mungkin terkalahkan.
Kalau ada dalam pengadilan, dalam persidangan, karena dia tahu kebenaran, dia tidak akan bisa dikalahkan. Dia akan bela kita sampai kepada puncak kemenangan. Maka dikatakan dalam ayat-ayat itu, bahkan kita lebih daripada pemenang. Artinya tidak hanya sekedar menang. Amin. Tidak hanya sekedar menang. Di ayat 37 berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tidak hanya sekedar menang. Tahun 2021 kita menang. Tidak hanya sekedar menang tapi lebih daripada pemenang. Mungkin kita lihat kiri kanan kita ada yang sudah pada rontok. Lemah. Kehilangan iman. Kecewa dalam hidup ini. Tapi kita muncul tetap memuji Tuhan. Lebih daripada pemenang. Tahun 2022 kita masuki. Kita hadapi lagi situasi yang ada di depan kita yang kita tidak tahu secara pasti bagaimana keadaannya. Tetapi yang terpenting kita mempersiapkan diri kita bahwa kita tidak akan takut menghadapi hal itu. Ya, kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang mengasihi kita, kasihnya melekat. Maka sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Lekat. Saudara, ingat, ya. Di awal tahun ini ingat, melekat kasih Allah. Tapi ingat juga untuk apa ini? Berdoa ya. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, giat berdoa ya katakan. Giat berdoa. Ingat kasih Allah, ingat doa. Haleluya. Jadi kalau ada masalah nanti langsung misalnya di rumah ya, anak-anak mulai marah. Langsung bapak bilang. Bapak-bapak marah, istri bilang. Istri marah, bapak bilang. Dan senyum loh, jangan begitu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan senyum. Halo. Tunduk ya. Tapi ini dahsyat loh. Filosofinya banyak. Tunduk, melekat, doa. Jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah 1 tahun kita melihat. Kita lewati perjalanan hidup ini. Sungguh Tuhan menyertai, mengasihi kita, memberkati kita. Apapun yang terjadi 1 tahun ke depan, jangan kita takut. Sebab Allah di pihak kita. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang terbaik. Allah membenarkan kita. Dan Dia, Yesus Kristus, membela kita. Sudah kita bangkit berdiri.